Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kalian baru lihat saya. Harusnya pembelajaran pas minggu lalu dengan saya, namun kelas kalian juga nggak pada bergabung. Dan karena itu, pembelajaran diganti dengan menggunakan WhatsApp dengan video. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Zian Mulyatin. Saya peserta magang atau PPL dari Universitas PGRI Semarang yang kebetulan ditugaskan di SMA 2 ini. Nah, ini berhubung saya mendapatkan guru pamong Bu Ika dan Bu Ika ngajar kalian, akhirnya dari Bu Ika menyerahkan PJJ-nya ke saya. Oke, untuk materi sebelumnya sudah pada dipelajari ya. Dan untuk materi hari ini itu tentang kelanjutan materi sebelumnya. Semoga saja kalian bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Oke, yang baru datang, nanti silahkan ketikkan nama dan absensi kalian di kolom chat buat absen. Nanti tetap ini akan Ibu serahin juga laporannya ke Bu Ika. Silahkan kalian di screenshot dulu untuk pembelajaran ini sebagai bukti ke Bu Ika. Barangkali ditanyain ke Bu Ika, bisa di screenshot. Oke, untuk perkenalan cukup ya. Kita langsung saja ke materi pada hari ini, yaitu mengenai circular flow diagram. Seperti yang kalian sudah download atau kalian mungkin ada yang mempelajari, mungkin saja juga ada yang belum mempelajari. Ibu tampilkan presentasinya. Oh ya, sebelum ke pembelajaran atau ke materi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita dipermudahkan dan bisa nyambung. Amin. Oke, untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Untuk absensi, Ibu ulangi lagi. Absensi silahkan bisa kalian tulisin saja di kolom chat. Soalnya ini yang hadir juga sedikit, jadi barangkali dipanggil nanti banyak yang nggak jawab. Oke, untuk Mas Alvin, absen 2. Untuk Mbak Dila, yang lain? Yang lain belum nulis di kolom chat? Ditulis dulu ya, biar Ibu nggak usah manggil. Mana? Berhubung minggu lalu kalian nggak masuk, itu kan Ibu udah tugasin tugas kemarin yang mengenai diagram flow. Lah, itu yang mengumpulin hanya beberapa orang saja. Silahkan bagi yang belum, bisa dikumpulin ke Ibu, nggak apa-apa. Nanti buat pengganti absensi yang minggu lalu. Oke, langsung saja. Yang absen terus ya, biar nanti Ibu present screen. Nah, ini Ibu tampilin PPT. Apakah PPT ini sudah bisa ditampilkan di layar kalian? Bisa terlihat? Bisa ya, suara Ibu juga bisa didengar dengan baik. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu, kita ke materi circular flow diagram. Ini circular flow diagram kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang peran pelaku ekonomi. Pastinya kalian sudah mempelajari yang kemarin dan sudah Ibu share juga videonya. Mungkin ada yang sudah melihat penjelasan, soalnya ini kaitannya dengan materi sebelumnya. Circular flow diagram itu seperti apa? Nah, untuk circular flow diagram itu menurut Francis Guenay yaitu mengungkapkan bahwa circular flow ialah
hal-hal yang meliputi arus barang dan arus uang. Yang perlu diingat di sini yaitu ada dua, yaitu arus barang dan jasa sama arus uang, yang nantinya itu akan menjadi pengelompokan pasar, di mana pengelompokan pasar ada dua, yaitu seperti yang tadi Ibu jelasin, yaitu ada pasar barang dan jasa, yang kedua ada pasar faktor produksi, ya, atau penyedia tenaga kerja dan modal. Oke, lanjut untuk pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Permintaan itu berasal dari sektor rumah tangga konsumsi dan sektor rumah tangga pemerintahan. Kebanyakan dari faktor permintaan itu muncul dari faktor rumah tangga konsumsi dan rumah tangga pemerintahan. Walaupun peran rumah tangga produsen juga sebagai konsumen. Umumnya untuk penawaran sendiri itu berasal dari rumah tangga produksi. Karena di rumah tangga produksi mereka yang menghasilkan barang dan jasa. Sekarang Ibu tanya, berkaitan dengan materi kemarin, dalam kegiatan ekonomi itu ada berapa kegiatan? Dan sebutkan apa saja kegiatannya. Sekalian Ibu jelasin materi untuk review kemarin. Ada yang bisa menyebutkan? Mungkin dari Mbak Naila bisa? Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, untuk kegiatan ekonomi itu ada berapa Pak kemarin? Mbak Naila bisa menjawab? Mungkin temannya bisa bantu. Oh ya, nanti barangkali kalian bisa menjawab. Ini sebagai poin tambahan ya. Nah, nanti hasil akhirnya juga Ibu akan laporin ke Bu Ika tetap. Yang hadir silahkan bisa ketikin di kolom chat. Ini masih berapa orang saja? 28, absensi 2 udah. 8 sudah, 3, 23, 16. Gimana Mbak Nela, ada tanggapan? 29, 34. Ada tanggapan Mbak Nela atau yang lain bisa menanggapi? Dalam kegiatan ekonomi, itu ada berapa kegiatan dan apa saja? Itu berkaitan dengan materi sebelumnya. Ada berapa Mbak Nela? Iya, 3. Bisa dijelasin ke temannya apa saja? Konsumsi, produksi, distribusi. Ya, benar. Lalu yang disebut konsumsi itu bagaimana? Yang disebut produksi itu bagaimana? Dan distribusi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan ke teman-teman? Mbak Dila? Mbak Dila, ada suaranya? Ya, bisa menanggapi. Ya, terus untuk yang konsumsi? Terus untuk yang produksinya? Tadi yang awal itu yang menjawab Mbak Nailah ya namanya ya. Terus ini Mbak Dila ya tadi. Oke, Mbak Dila ada lanjutannya lagi untuk yang produksi tadi? Produksi atau distribusi ya tadi? Distribusi ya? Nah, teman-teman jelas?
Intinya seperti ini. Itu secara lebih rincinya ya mungkin dari Mbak Dila atau Mbak Dila. Oke, untuk dalam kegiatan ekonomi, ini Ibu jelasin pertemuan kemarin juga sebelum Ibu lanjutin ke circular flow diagram. Dalam kegiatan ekonomi itu ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi sendiri merupakan orang yang menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3, distribusi, produksi, dan konsumsi. Distribusi itu apa? Distribusi itu merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini kegiatan penyaluran, itu yang perlu digarisbawahi. Silahkan nanti sekiranya poin-poin yang penting bisa kalian catat. Untuk yang kedua yaitu produksi. Produksi itu apa? Kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan atau produsen. Tuh, menghasilkan barang atau jasa, poinnya itu. Terus untuk yang ketiga mengenai konsumsi. Untuk konsumsi itu kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Menggunakan, membeli, memakai barang dan jasa itu namanya konsumsi. Oke, sampai sini bisa dipahami dengan jelas? Bisa ya? Ibu lanjut aja. Lalu, untuk pelaku ekonomi ada berapa? Pelaku ekonomi itu ada 4. Seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya. Yaitu ada rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada rumah tangga pemerintahan, sama masyarakat luar negeri. Oke, itu yang perlu kalian ingat. Oh, pelaku dalam kegiatan ekonomi ada 4. Udah seperti yang Ibu sebutkan tadi. Rumah tangga konsumen perannya apa saja? Di situ memiliki peran masing-masing. Di situ ada perannya masing-masing ya. Untuk perannya, dalam rumah tangga konsumen itu sebagai konsumsi sama sebagai penyedia tenaga kerja atau penyedia sumber daya, seperti yang kalian lihat di PPT-nya. Coba Ibu tampilin PPT sebelumnya. Mohon maaf tadi terjeda karena Ibu nggak sadar ternyata keluar sendiri. Lanjut saja penjelasannya. Intinya dalam kegiatan ekonomi, pelakunya yang kalian ketahui itu ada 4, serta kegiatannya itu apa saja, itu yang kalian pahami. Suaranya Ibu jelas ya? Mbak Ines, suara Ibu jelas? Jelas, Bu. Ya, mohon maaf tadi pas waktu Ibu menjelaskan ternyata Google Meet Ibu terputus. Langsung saja kita ke materi hari ini saja. Sebentar. Materi hari ini circular flow diagram. Present screen. Bisa terlihat? Salah satu aktifin mikrofonnya bisa terlihat? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Di sini, di circular flow itu apa? Circular flow tadi adalah hal-hal yang meliputi arus barang dan arus uang. Dan pasarnya yang kalian harus ingat, di sini ada 2 pasar, yaitu pasar barang dan jasa. Untuk yang kedua adalah pasar faktor produksi, yang nantinya akan menjadi transaksi keempat pelaku ekonomi tadi. Nah, lanjut. Untuk pasar barang dan jasa itu apa? Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Barang itu contohnya seperti apa? Barang itu seperti makanan, minuman, baju, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa itu sebagai kayak tukang cukur, tukang bangunan, kuli, dan lain sebagainya. Oke,
Umumnya dalam hal permintaan itu berasal dari faktor rumah tangga konsumsi dan dari rumah tangga pemerintahan. Dan untuk penawaran sendiri itu umumnya berasal dari faktor rumah tangga produksi karena mereka yang menghasilkan barang dan jasa untuk ditawarkan ke konsumsi atau ke pemerintahan. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Lanjut, untuk yang kedua yaitu pasar faktor produksi. Di dalam pasar faktor produksi itu terdiri atas tenaga kerja dan modal. Faktor-faktor produksi tentu mereka memerlukan tenaga kerja karena untuk menghasilkan suatu barang dan jasa pasti ada pelaku yang harus membuat hal tersebut. Otomatis para perusahaan memerlukan pekerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Lalu modal atau uang untuk membangun sebuah perusahaan atau untuk melakukan sebuah transaksi pasti perlu yang namanya modal atau uang. Nah, di sini yang dimaksud bukan uangnya yang dijual belikan, namun fungsi dari uang tersebut yang digunakan untuk apa. Oke, Mbak Naila bisa dipahami ya? Kok keluar-keluar mulu sih? Sumpah deh keluar-keluar mulu. Tadi ada yang menyimak materi Ibu. Ternyata tadi keluar lagi untuk WA-nya, untuk Meet-nya, mohon maaf. Berarti tadi Ibu keluar ya? Iya. Oh ya, ya seperti ini saja biar ini soalnya Ibu menggunakan HP, jadi nggak terlalu bisa terkontrol dengan baik. Oke, kalian bisa simak PPT-nya biar Ibu jelasin aja. Nah, Ibu akan jelasin secara omongan saja ya. Tadi Ibu lagi menjelasin tapi nggak sadar bahwa Meet Ibu itu keluar. Jadi mungkin penjelasannya terjeda-jeda gitu. Nanti Ibu jelasin pakai omongan saja, silakan kalian bisa sambil menyimak PPT kalian yang sudah kalian download mungkin ya. Oke, tadi sampai ada yang bisa menjelaskan tadi sampai mana? Soalnya tadi untuk penjelasan Ibu udah lumayan banyak tapi ternyata terputus. Tadi sampai mana? Masih pengertian atau pasar barang dan jasa? Mas Rifki, tadi Ibu sampai mana? Yang masih menyimak Ibu sampai sekarang, Ibu sampai mana? Mbak Dila, Ibu sampai mana tadi? Sampai jasa, Bu. Sampai pasar barang dan jasa ya? Iya. Oh iya, di sini pasar barang dan jasa itu adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dan barang dan jasa. Barang itu seperti makanan, minuman, pakaian, dan mungkin saja kalian sudah mengetahui. Itu banyak banget. Terus untuk yang jasa itu adalah kayak seperti kuli bangunan, kuli bangunan, tukang cukur, dokter, itu jasa dinamakan. Nah, lalu permintaan itu umumnya berasal dari rumah tangga pemerintah sama rumah tangga konsumen. Itu untuk permintaan. Lalu, untuk yang faktor penawarannya itu biasanya berasal dari rumah tangga produksi. Kenapa? Karena mereka yang menghasilkan barang dan jasa. Oke, lanjut. Untuk pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu merupakan di sini yang kalian harus ingat itu ada dua, yaitu tenaga kerja dan modal.
untuk tenaga kerja sendiri, kenapa sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja? Karena untuk menghasilkan barang dan jasa yang mereka hasilkan itu perlu tenaga kerja, perlu orang-orang yang membuat barang dan jasa tersebut. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ya? Oke. Lalu pasar tenaga kerja itu bisa diambil dari mana? Pasar tenaga kerja itu seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa di rumah tangga konsumsi. Karena rumah tangga konsumsi, rumah tangga konsumen itu mereka salah satunya yaitu penyedia tenaga kerja. Oke, lanjut untuk yang ke pasar modal atau uang. Di pasar modal sendiri, itu merupakan sebuah interaksi antara permintaan dan penawaran uang. Bukan uangnya yang digunakan untuk jual beli, namun di sini adalah peranan dari uang itu sendiri untuk apa gitu. Lanjut di circular flow diagram atau diagram circular flow, yang perlu kalian ketahui itu model arus kegiatan ekonominya. Seperti yang minggu lalu buat tugas ya. Lah, itu adalah salah satu modelnya. Yang kemarin buat tugas itu adalah yang 2 faktor. Karena dalam model arus kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu ada perekonomian sederhana atau perekonomian 2 sektor. Untuk yang kedua ada perekonomian tertutup atau perekonomian 3 sektor, sama untuk yang ketiga ada perekonomian terbuka, perekonomian 4 sektor. Ada yang tahu perekonomian 2 sektor itu seperti apa dan kenapa perekonomian 2 sektor disebut perekonomian sederhana? Ada yang sudah baca PPT-nya? Silakan, ada yang mau jawab sebelum Ibu tunjuk? Mbak Angger? Oke, barangkali ada yang belum absen, bisa ketikin di kolom chat ya. Ada yang mau jawab kenapa disebut perekonomian sederhana untuk perekonomian 2 sektor? Di PPT sudah dijelasin sebenarnya, tapi Ibu pengen tahu dari kalian. Oke, Ibu lanjut saja ya. Bahwa perekonomian sederhana di sini karena pelakunya hanya terdapat 2 pelaku saja, yaitu rumah tangga konsumsi sama rumah tangga perusahaan. Itu. Lalu untuk yang perekonomian tertutup atau perekonomian 3 sektor. Kalau yang perekonomian tertutup ada yang tahu kenapa disebut perekonomian tertutup? Mungkin Mas Lorenzo? Mas Lorenzo bisa dengar? Bisa. Ya, bisa menjelaskan kenapa disebut perekonomian tertutup untuk yang 3 sektor? Bisa menjelaskan Mas Lorenzo? Bentar, Bu. Oh iya, Ibu tunggu. Sebenarnya jawabannya simpel ya. Sudah ketemu Mas? Atau belum? Belum, Bu. Oke, Ibu barangkali dari yang lain ada. Kalau enggak, langsung Ibu jelasin aja. Untuk perekonomian tertutup, kenapa disebut perekonomian tertutup? Coba kalian buka PPT-nya, di situ udah ada penjelasan. Sebelum Ibu lanjut, karena perekonomian tertutup itu dia tidak melibatkan dunia internasional atau masyarakat internasional, hanya negaranya sendiri. Itu
Kenapa disebut perekonomian tertutup? Seperti diagramnya ada rumah tangga konsumen, sama rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produksi. Itu ada 3, tidak melibatkan masyarakat luar negeri. Oke, untuk yang perekonomian di sini selanjutnya ada perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Di perekonomian terbuka, ini kenapa disebut perekonomian terbuka? Kebalikan dari perekonomian tertutup, yaitu karena di sini melibatkan dunia internasional atau masyarakat luar negeri. Oke, kita bahas lebih lanjut mengenai model arus kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada perekonomian 2 sektor. Coba kalian amati diagramnya di PPT kalian yang sudah Ibu share. Itu perekonomian 2 sektor, ada rumah tangga konsumen sama rumah tangga perusahaan. Nah, itu ada garis panahnya juga. Penjelasannya yaitu rumah tangga konsumen adalah pemilik faktor produksi. Di poin 1 itu panahnya yang pertama kan dari rumah tangga konsumen, itu rumah tangga konsumen sebagai faktor produksi atau penyedia tenaga kerja, penyedia modal, penyedia tanah, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Itu dari rumah tangga konsumen. Yang selanjutnya, mereka sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja tersebut, otomatis ngambilnya dari rumah tangga konsumen. Lah, untuk yang poin 2, arah panahnya dari perusahaan ke rumah tangga konsumsi, itu karena rumah tangga konsumsi itu sudah bekerja di perusahaan, otomatis mereka mendapat imbalan atau mendapatkan gaji. Tuh, yang poin dari titik 1 dan 2. Nah, di sini disebut pasar faktor produksi untuk poin 1 dan 2. Lalu, untuk poin yang 3 dan 4, nah, perusahaan itu menghasilkan barang dan jasa di poin 3. Lah, penyaluran barang dan jasa itu nanti akan disalurkan ke rumah tangga konsumen karena mereka memerlukan atau membutuhkan barang dan jasa tersebut untuk pemenuhan kebutuhan. Otomatis mereka beli dari rumah tangga produksi atau perusahaan. Lah, di sini dalam rumah tangga konsumen itu mereka kan tadi udah mendapatkan uang atau gaji. Uangnya itu akan dibeli, untuk poin 4 akan dibeli dari barang dan jasa, akan digunakan uang tersebut untuk membeli barang dan jasa, yang kemudian uangnya akan masuk ke perusahaan di poin 4. Oke, seperti itu penjelasannya. Untuk poin 3 dan 4 dinamakan pasar barang dan jasa. Lanjut ya, di perekonomian 2 sektor ada pertanyaan? Enggak. Oke, jelas ya. Lanjut. Untuk perekonomian 3 sektor, di sini melibatkan pemerintahan. Sama saja seperti tadi, hanya saja ada penambahan dari pemerintahan. Lah, untuk penjelasannya seperti tadi, yaitu rumah tangga produsen sama rumah tangga konsumen sama saja. Langsung kita bahas ke rumah tangga government atau pemerintahan, di mana di situ silakan kalian lihat di PPT-nya itu ada tanda panah warna merah. Tanda panah warna merah ke rumah tangga konsumen, bahwasanya rumah tangga pemerintah itu akan mendapatkan pajak dari rumah tangga konsumen. Nah, pajaknya itu yang akan digunakan untuk membeli sesuatu barang atau jasa di perusahaan. Nah, nantinya itu akan berupa kayak pelayanan, barang, jasa. Nah, pelayanan tersebut dan barang atau jasa tersebut yang nantinya akan dikembalikan ke masyarakat lagi, di mana masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut. Oke, ini untuk yang perekonomian 3 sektor. Sekarang untuk perekonomian 4 sektor. Untuk perekonomian 4 sektor, tambahannya dunia internasional atau masyarakat luar negeri.
masyarakat luar negeri itu kaitannya dengan ekspor dan impor. Nah, sekarang Ibu tanya, mungkin ekspor dan impor sudah kalian dengar sejak SD atau MTS atau mungkin sejak kapan lah, udah lama ya. Ibu tanya pengertian dari ekspor itu seperti apa, impor itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Masa dari sekian banyak anak, nggak ada yang bisa menjelaskan ekspor dan impor? Yang belum Ibu sebutin sama sekali, Mas Zaki mungkin bisa menjelaskan apa itu arti dari ekspor dan impor? Ini kaitannya dengan masyarakat luar negeri ya, dunia internasional. Kalau ekspor Ya, menjual barang ke luar negeri, kalau ekspor. Terus kalau untuk impornya? membeli barang di luar negeri, Bu. Ya, ada yang mau menambahkan atau ada yang nggak setuju jawabannya? Udah bener apa belum menurut kalian? Oke, untuk ekspor dan impor seperti yang Mas Zaki jelaskan itu udah benar bahwa ekspor itu merupakan suatu kegiatan di mana kita mengirimkan barang atau jasa dari negara kita ke luar negeri. Sedangkan kalau untuk impor sendiri itu suatu kegiatan di mana kita membeli barang dan jasa dari luar negeri. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa. Oke, ini materinya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini atau pada materi sebelumnya? Cukup jelas semuanya? Materi hari ini jelas ya? Itu Bu, Naila mau tanya, Iya, monggo silahkan. yang dimaksud surplus sama defisit itu apa ya Bu? Oh, surplus defisit. Berkaitan dengan materi sebelumnya ya? Karena di situ juga sedikit Ibu singgung materi sebelumnya itu berarti berkaitan dengan masyarakat luar negeri. Nah, di situ masyarakat luar negeri kalian juga di PPT belum ada Ibu jelasin perannya itu apa saja. Ibu jelasin aja untuk peran dari masyarakat luar negeri itu sebagai konsumsi. Nah, karena kita kan sebagai negara nggak mungkin bisa memenuhi kebutuhan negaranya semuanya karena sumber dayanya itu terbatas, otomatis kita membeli dari luar negeri itu sebagai konsumsi. Terus yang kedua sebagai produksi atau sebagai produsen. Kita otomatis negara lain juga mengalami seperti negara kita di mana sumber daya alamnya terbatas, otomatis mereka membeli mungkin saja dari negara Indonesia yang sumber daya mereka butuhkan. Seperti itu, dia membeli barang ke kita atau bisa kita sebut itu ekspor. Oke. Untuk yang ketiga peranannya yaitu sebagai investor. Karena adanya perusahaan-perusahaan di kita, otomatis kita juga membuka investor ke luar negeri. Mereka sebagai investor. Untuk selanjutnya yaitu sebagai pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam kaitannya di sini itu karena suatu negara mengalami kesulitan dalam hal modal atau biaya, maka mereka untuk mendapatkan modal tersebut akan meminjam dari luar negeri gitu. Dan kita juga bisa meminjamkan modal tersebut ke negara yang misalnya Palestina, mereka yang lagi membutuhkan gitu ya untuk perannya. Karena itu kemarin kurang. Lalu tadi kan kaitannya masyarakat luar negeri itu ada ekspor dan impor. Otomatis dalam ekspor dan impor itu akan terjadi surplus dan defisit seperti yang Mbak siapa tadi? Yang tanya? Mbak Naila ya?
yang Mbak Naila katakan, bahwa surplus itu merupakan jumlah pemasukan lebih banyak daripada jumlah pengeluaran. Di mana kaitannya dengan ekspor, di sini berarti untuk surplus, ekspornya lebih banyak daripada impornya. Lalu, untuk yang defisit, itu kebalikan dari surplus, di mana jumlah pengeluarannya itu lebih banyak daripada jumlah pemasukan. Dalam hal ekspor-impor, di mana impornya lebih banyak daripada jumlah ekspornya. Bisa dipahami untuk Mbak Naila? Bisa, Bu. Oke, bisa. Ada pertanyaan lagi dari yang lainnya? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Dari yang lain ada pertanyaan mungkin buat materi kemarin karena kemarin kelas kalian nggak masuk? Oke, Ibu ingatkan lagi bahwa kemarin kan nggak masuk, tapi tetap ada pergantian tugas buat mengganti kalian hari masuk minggu kalian ya. Itu silahkan bisa dikumpulin, bagi yang merasa belum mengumpulkan bisa dikumpulin ke Ibu, karena nanti ini akan Ibu laporin ke Bu Ika. Dan yang hari ini aktif juga termasuk mendapat nilai tambahan. Cukup jelas ya? Ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, kesimpulannya mengenai materi hari ini berkaitan dengan circular flow diagram, itu kalian pelajari pengertiannya itu apa, sama di sini ada pengelompokan dua pasar, yaitu pasar barang dan jasa serta pasar barang dan jasa serta pasar produksi. Itu yang harus diingat. Sama tadi untuk model dari circular flow diagram itu ada 3, yaitu 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat belajar.